Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program atau IPDMIP ialah program pertanian beririgasi yang merupakan perwujudan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan untuk mendukung pencapaian target RPJMN 2020-2024 tentang ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian 2023, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional sangat penting. Sektor pertanian secara konsisten menjadi kontributor utama kedua bagi PDB nasional setelah industri pengolahan. Hal ini dapat dilihat di tahun 2021, di mana sektor pertanian berkontribusi 13,28% bagi PDB nasional. Selain itu, selama periode 2019-2021, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Kami sangat mengapresiasi stakeholder terkait dengan disusunnya RP2I sebagai basis perencanaan program irigasi dan pertanian dalam mendukung pencapaian target ketahanan pangan, khususnya di Kabupaten Cilacap. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Cilacap Nomor 38 Tahun 2021 tentang RP2I periode 2021-2026, maka diharapkan RP2I dapat menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Rencana Kerja. Poin utama dari keberhasilan RP2I adalah yang pertama, merupakan instrumen perencanaan yang diperlukan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan program dan strategi pembangunan daerah di bidang pertanian, serta pengelolaan irigasi secara partisipatif, dengan tujuan untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi. Yang kedua, terkonsolidasinya program dan kegiatan pengelolaan irigasi baik kewenangan pusat, provinsi maupun kabupaten, sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam pengendalian pengelolaan irigasi di daerah. Yang ketiga, dinas terkait diharapkan dapat mengimplementasikan RP2I sebagai upaya sinkronisasi pengelolaan irigasi dan pertanian. Dan keempat, dokumen RP2I merupakan living dokumen yang dapat diupdate minimal 3 tahun sekali, menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi akibat bencana alam maupun perubahan terhadap kebijakan terkait pengembangan dan pengelolaan irigasi pertanian. Terima kasih kepada Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri yang telah melakukan penguatan kelembagaan irigasi pertanian dan mendorong partisipasi masyarakat melalui program IPDMIP selama tahun 2018 sampai dengan 2023 dan pengembangan pengelolaan irigasi partisipatif secara berkelanjutan dalam upaya mendukung ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional. Untuk mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pembangunan irigasi dan pertanian, dibutuhkan decision support system yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah untuk urusan sumber daya air atau irigasi dan pertanian, ialah RP2I. Implementasi RP2I pada dasarnya mengikuti alur manajemen pembangunan daerah itu sendiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, RP2I perlu diarus utamakan ke dalam rencana pembangunan daerah. Artinya, RP2I perlu lebih lanjut diterjemahkan ke dalam bentuk program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Kami merasakan manfaat dengan telah disusunnya RP2I melalui IPDMIP sebagai basis perencanaan program irigasi dan pertanian dalam mendukung pencapaian target ketahanan pangan. Poin utama dari keberhasilan RP2I adalah RP2I disusun sebagai dokumen yang mendukung kebijakan PPSI dan pertanian beririgasi di Kabupaten Cilacap serta memberikan input pada Renstra Dinas PSDH dan dapat digunakan sebagai pertimbangan alokasi pembiayaan sesuai klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan, pembangunan, dan keuangan daerah.
tiap perangkat daerah bidang irigasi dan pertanian selama 5 tahun ke depan mampu mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi program perencanaan dan pelaksanaan antar sektor, keirigasian, pertanian, dan kelembagaan dengan melibatkan peran serta masyarakat sehingga hasil dan dampak program dapat lebih dioptimalkan. Saya Insinyur Susilan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, sangat mendukung dengan adanya penyusunan dokumen rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi RP2I di Kabupaten Cilacap. Manfaat dari dokumen RP2I diantaranya adalah melalui dokumen rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi RP2I, kami dapat melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan daerah di bidang pertanian, serta pengelolaan irigasi secara partisipatif, dengan tujuan untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi dan mendukung ketahanan pangan. Menentukan strategi pencapaian target produksi, penyusunan pola tata tanam, penentuan indeks pertanaman, pola tata tanam yang ditetapkan setiap tahun diterbitkan melalui peraturan Bupati. Pada daerah-daerah yang ketersediaan airnya tidak mencukupi untuk pertanaman padi di MT3, maka disarankan petani untuk menanam palawija. Selain beberapa lokasi masih dibantu dengan menggunakan mesin pompa air. Saat ini di Kabupaten Cilacap mempunyai rata-rata indeks pertanamannya 2. Manfaat RP2I untuk para petugas, penyuluh lapangan atau PPL dapat mengarahkan petani untuk merencanakan waktu pengolahan tanah, semai, dan tanam, sehingga petani dapat menepati pola tata tanam yang telah ditetapkan. Dengan harapan petani memperoleh hasil panen yang optimal, baik jumlah maupun harga, sehingga kesejahteraan petani meningkat. Di samping itu, adanya penguatan kelembagaan petani, baik yang berupa kelompok tani, kelompok wanita tani atau KWT, Gapoktan, dan P3A. Manfaat RP2I pada pengawasan dan pengendalian program pertanian antara lain dapat diketahui ketersediaan air sehingga dapat mengantisipasi terkait dengan kebanjiran, kekeringan, dan serangan OPT, sehingga dapat diambil langkah antisipasi terkait gagal panen. Dengan tersusunnya RP2I merupakan saluran aspirasi dari masyarakat, P3A, kelompok tani, dan KWT, serta memberikan jaminan kepada P3A, KWT, dan kelompok masyarakat petani dalam pengolahan irigasi selama 5 tahun, seperti pembersihan saluran irigasi, pelatihan, dan penyuluhan, serta pemberdayaan dan lainnya. Hal tersebut telah diimplementasikan kepada kelompok wanita tani Ngudi Makmur yang berada di Desa Patimuan, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap. Meskipun IP3A Padung Jaya memiliki kegiatan yang berjalan pada berbagai bidang, namun tidak meninggalkan yang menjadi tugas pokoknya. Kegiatan teknis irigasi yang telah dilakukan oleh anggota masyarakat petani meliputi penelusuran jaringan irigasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi secara partisipatif, dan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi jaringan irigasi, serta pelaksanaan kegiatan pola tanam, tata tanam, dan pembagian air pada petak tersier sesuai kesepakatan anggota. Melalui Gapoktan Sri Martani Desa Tambak-Sari, Kecamatan Gedungreja, telah melakukan kesepakatan bersama dengan Badan Usaha Milik Petani, PT Wijaya Kusuma Pangan Mandiri terkait pembelian beras hasil produksi petani selama kurun waktu 1 tahun. Kegiatan rehabilitasi fisik saluran irigasi
di saluran induk Sidoarjo, daerah irigasi Manganti ini adalah sebagai bukti nyata sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan pemerintah pusat dan daerah melibatkan kewenangan daerah irigasi pusat pelaksana oleh Balai Besar Wilayah Sungai Citandui dan kewenangan daerah irigasi kabupaten yang tertuang di dalam RP2I Kabupaten Cilacap tahun 2021-2026. Melalui IPDMIP, kita wujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan yang berkelanjutan. KWT Ngundi Makmur, bisa! Anggotane, bahagia, sejahtera, Patimuan, luar biasa.